Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah, masih bisa bekerja, beraktivitas sampai hari ini. Salawat serta salam selalu pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan Rabiul Awal ini kita peringati hari kelahiran beliau guna menumbuhkan cinta kasih kita kepada beliau, yang mana kalau cinta kasih beliau kepada kita sudah pasti, sementara cinta kita kepada beliau itu yang sering kita lupakan. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Agama Sarolangun, Ibu Panitra, Bapak PLT Sekretaris, Bapak-bapak, Ibu-ibu pejabat struktural, kawan-kawan PPNPN serta adik-adik PPL, dan tak lupa pula yang kita hormati Ustadz kita Kiai Ahmad dari Pondok Pesantren At-Taubah, Pondok Rehabilitasi Narkoba di Singkut. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acara peringatan Maulid Nabi kita di siang hari yang berbahagia ini. Yang pertama, marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita PPL dari STAI, dari IAI Abu Yasalek. Kepada Adinda Tri, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu
واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada adik kita Tri atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian acara selanjutnya kita mintakan sepatah kata dari pimpinan kita, Bapak Wakil Ketua, kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang kita muliakan, kita hormati Ustaz Kiai Ahmad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir. Jadi berbahagia atas suatu doa yang saya doakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di musola yang kita banggakan ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan salah satu mengatakan dosa yang akan memberikan kepada kita tausiah atau nasihat bagaimana meneladani kehidupan beliau SAW. Saya ingat dulu kata-kata ketua saya yang sampai sekarang tidak saya lupakan. Mungkin saya sampaikan juga kepada kita semuanya bahwa beliau pernah menyampaikan bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW tidak pernah datang ke kita, mungkin kita sudah hidup seperti yang bergantungan di pohon. Nah, jadi kalau seandainya beliau SAW tidak diutus oleh Allah SWT kepada umat manusia, mungkin tidak ubahnya kita hidup seperti yang sedang makan rumput di luar. Jadi begitulah peran beliau SAW, nama yang selalu disebut-sebut oleh hampir miliaran umat manusia di bumi, dan beliau tidak pernah putus-putus seperti kata Kasubag tadi, cintanya kepada kita. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam mempelajari bagaimana keagungan akhlaknya, bagaimana pribadinya, bagaimana sosialnya, karena beliau adalah suri teladan, misalnya suri teladan yang paripurna, tidak ada yang lebih dari beliau. Beliau suri teladan sebagai seorang suami kepada istrinya, beliau suri teladan sebagai seorang ayah kepada anaknya, ya kan? Beliau suri teladan seorang pemimpin kepada bawahannya. Beliau juga suri teladan seorang sahabat kepada sahabatnya. Jadi beliau itu paripurna dan lengkap. Tapi kita sangat jarang dan sangat
membaca kisah hidup beliau, meneladani beliau, ya kan? Kalau kita buka kisah-kisah atau mungkin dengar ceramah itu sangat banyak keutamaan-keutamaan dari akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, benar-benar punya pribadi yang bagus, pribadi yang menawan, pribadi yang besar. Jadi pada kesempatan kali ini kami mohon pada Ustaz untuk memberikan pencerahannya supaya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Ketua atas kata sambutannya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penampilan hadrah sholawatan dari adik-adik kita, dari Gus-Gus anaknya Kiai Ahmad, dan dari adik-adik PPL kita Tri beserta Debi. Kepada adik-adik, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala وعلى آل سيدنا محمد سلام كمسك الختام عليكم وحيدا بنايا كرام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام وما سنا في ظلام ونور لنا بين الألام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام عباد الله عباد الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى الحظ بفضل الله
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله 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 يا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله 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 يا رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل بدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل بدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل بدر يا الله 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 يا رسول الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله 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 يا رسول الله عباد الله رجال الله أجيدونا لأجل الله عباد الله رجال الله أجيدونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنحظى بفضل الله وكونوا عوننا لله وسنحظى بفضل الله عباد الله الله أيدونا لأجل الله عباد الله رجال الله أيدونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حتى نحظى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita sampaikan kepada adik-adik kita atas penampilan hadrohnya. Selanjutnya acara utama kita yaitu peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ini, yang mana akan disampaikan oleh Kiai Ahmad dari Pondok Pesantren At-Taubah. Waktu dan tempat kami persilahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Wakil Ketua yang saya hormati, sekretaris, dan teman-teman yang lain, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita betul-betul dijadikan, diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat beserta salam Allah senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, pertolongannya ila yaumil qiyamah. Para bapak ibu, adik-adik, tanpa terkecuali yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi. Sebenarnya peringatan Maulid Nabi ini sering kita lakukan, kita laksanakan. Kenapa? Karena sangat penting. Dan selain memang itu tradisi, mungkin tradisi ya, sebenarnya satu bukti ketawaduan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak akan bisa berubah. Toh di sana banyak yang berpendapat yang lain, tidak akan goyang. Saya setuju dengan kalimat bid'ah itu, saya setuju. Memang ya bid'ah, tapi ya bid'ah positif itu aja. Kalau bicara bid'ah ya bid'ah semua. Yang ngomong ya sama saja. HP itu ya HP, motor, mobil, jalan aspal, itu ya nggak jelas juga sebenarnya. Makanya tradisi di Indonesia ini luar biasa, dan itu tidak bisa dibungkar, tidak bisa dihalangi. Karena ketawaduan, salah satu bukti ketawaduan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, beliau betul-betul Rasul yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, luar biasa beliau tahu, beliau sangat tahu umat-umatnya yang mungkin kalau Pak Ketua kurang tahu di luar sana. Kalau saya ini ya pemegang narkoba, ya. Sebenarnya tadi kalau dipanggil ya itu tidak pas. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Jauh kalau dipanggil kiai itu jauh. Saya lebih populer dipanggil orang itu Pak Dinarkoba. Pak kadang mujur itu dipanggil ustadz, masih diembel-embel ustadz narkoba. Ya. Kalau di pemerintahan provinsi saya dipanggil Ustadz Guido. Ya, seperti Pak Haris, Pak Sami itu. Panggil ya Ustadz Guido gimana ya Ustadz Guido. Tapi ya enggak apa, karena itu lebih ke apa. Dan saya memang ya saya akui, karena rehab narkoba ini Pak Ketua tidak bisa kalau enggak gitu. Kalau dikasih dalil tidak mempan mereka. Dinasihat tidak mau ke orang narkoba. Mamanya aja dibunuh, bapaknya dilawan, apalagi saudara-saudara. Luar biasa narkoba. Sehingga saya dengan metode saya menghilangkan kalimat ustadz, apalagi kalimat kiai. Saya masuk ke negara mereka, sehingga mereka mengatakan saya yang mantan narkoba. Nah, ini mantan narkoba kan? Oke. Jadi kalau datang itu Pak Tuhan, dengan gaya sombongnya kan, dengan gaya sombongnya itu pakai rokok dan sebagainya. Narkoba ya kita tidak pakai salaman di sana, pakai tos itu, biar keakraban kita. Baru datang itu kita tahu mana pasiennya, mana sorry tos.
Tapi kalau sudah masuk kamar, bisa cerita kalau tadi tanya metode. Nanti kalau ada keluarga atau teman, ada yang tolak, kawan bisa dikatakan. Begitu masuk, saya tanya, narkoba? Iya. Berapa tahun? Wah, saya 15 tahun. Pakainya sehari? Oh, saya habis seji, kadang 3 ji sehari. Mau pakai lagi? Ada sisa semalam di rumah. Enggak, aku nggak cepat. Kalau kamu mengatakan 10 tahun, 15 tahun seji, saya ngomong macam ini, Pak. Aku ngomong ini, Pak. Jadi kesannya itu kesan, oh, Bapak mantan juga ya? Pokoknya yang penting kita tobat. Mau tobat? Oh, nah itu kalau kita bimbing terus. Saya mungkin mbak-mbak, ibu-ibu lihat saya orangnya kan garang pasar. Saya romantis sekali. Saya lembut ya. Dengan teman-teman narkoba ini tidak bisa dimarah. Tidak bisa dimarah, narkoba ini tidak bisa dimarah. Saya meniru Rasulullah SAW pada suatu hari. Beliau didatangi seorang pemuda. Seorang pemuda itu datang di masjid, dia mau masuk Islam, tapi punya syarat-syarat tertentu. Dia ngomong dengan para sahabat, aku mau apa? Mau ketemu Rasulullah. Mengapa? Saya mau masuk Islam. Tapi saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau dilarang dari zina. Kata para sahabat, tidak mungkin itu, tidak mungkin, sehingga ya serentak para sahabat ya agak ngusir lah. Akhirnya diketahui oleh Rasulullah. Apa itu? Nah, dipanggilnya si pemuda itu, ditanya, betul yang disampaikan? Betul. Rasulullah, ya diterapi. Anda punya mama? Ya, saya punya. Gimana kalau mamamu dizinai orang? Saya habisi orang itu. Tentu akan keluar apa ini? Emosi itu akan saya habisi. Anda punya kakak perempuan? Ada. Gimana kalau kakak perempuan dizinai orang? Saya hancurkan itu, saya bunuh orang itu. Ini terapi Rasul. Sehingga si pemuda tadi kemudian ya dibenarkan, sama dengan Anda jika Anda menzinai orang lain. Disitulah tobat dan menyatakan masuk Islam. Dan juga pengalaman kemarin Pak Ketua, jadi ada teman kita yang memang rehab dari zina, bukan narkoba, rehab dari zina. Orang itu bos, duitnya banyak, bos batu bara. Kalau tidak zina tidak bisa. Setiap malam dia zina. Dengan hidayah Allah, petunjuk Allah, dia datang ingin rehab dari perbuatan zina. Alhamdulillah, pertolongan Allah, kita mandikan. Karena di sana metode yang paling utama metode mandi. Nah, metode mandi. Sehingga ibu-ibu di sana ngawur juga. Banyak yang rehab, perempuan yang narkoba itu banyak. Terus zina juga banyak. Tobat yang minta dimandikan. Tadi nanya beliau, apakah Ustadz yang mandikan? Iya, saya yang mandikan. Mungkin penasaran, apakah lepas baju apa enggak? Ya enggak, itu tidak. Paling kalau kira-kira ngeri itu Pak Ketua, saya enggak saya pakai diberi. Kalau kira-kira ngeri, ya saya kasih aqua, air aqua itu kita campurkan itu biar mandi. Sekalian mandi tobat. Kalau kira-kira enggak ngeri ya saya yang paling 3 kali dengan posisi macam ini gitu. Karena itu metode itu mandi sekalian nanti tobat, insya Allah. Nah teman-teman nanti bisa dirasakan lah. Kalau hati kita ini berontak, kenapa hati sekali berontak? Diajak sholat, males. Diajak zikir, tidak betah. Baca Quran, no nih. Apa hati terlalu membangkang? Karena hati kita kadang-kadang terlalu membangkang. Itu bisa dengan metode tadi, insya Allah bisa semakin mandi itu ya seger namanya mandi. Tidak ada rahasia lagi di sana dan banyak hal-hal yang lain.
Memang luar biasa dengan narkoba. Kembali kepada Rasulullah SAW. Luar biasa Rasulullah ini. Tahu dengan umat-umatnya yang bakal bejat-bejat ini Rasulullah tahu. Makanya saya sering, ini tadi contohnya bagaimana kita bisa menimbulkan cinta kepada Rasulullah. Bersyukur pertama. Hayati tadi disampaikan, dicuplik oleh Bapak Ketua. Seandainya tidak ada Rasulullah, maka manusia seperti hewan, katakan itu aja. Maka manusia akan seperti hewan. Itu dianalisis sedikit, kita batin, kemudian kita bersyukur. Kita bersyukur dan bersyukur. Makanya kalau saya kembali kepada kehebatan Rasulullah, yang Rasulullah itu menciptakan yang namanya Sayyidul Istighfar. Selesai. Itu kifarat luar biasa. Rasulullah menciptakan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Nabi-nabi yang lain tidak ada itu. Jadi kalau sudah baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, itu kan dalam kalimat itu, ay Gusti Tuhan, Engkau telah kagum menjadikan saya, jadi tidak mungkin saya tidak salah. Wa ana abduka wa ana abduka mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku minta dilindungi dari risiko atau akibat yang kami lakukan. Abu laka bi nikmatika alayya, aku mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu bi dzambi, ini intinya. Wa abu bi dzambi, dan saya mengakui akan dosa-dosa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Dan ini diciptakan oleh Rasulullah untuk umat-umatnya yang kayak kita ini. Tidak ada di sini yang tidak pernah dosa, itu tidak ada. Yang pegang mic tambah parah. Tidak ada, tidak ada kita ini. Makanya saya sangat jauh dengan orang-orang Ustaz, saya jauh dengan orang-orang yang sok-sok suci, saya tidak senang. Saya akan lebih mendekat dengan orang-orang yang mengaku memang berdosa-berdosa itu. Saya berpedoman dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi saya senang dengan pendosa-pendosa itu, saya senang mendekat. Di situ ada dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Pendosa itu mau disiksa oleh Allah ya terserah Allah, mau diampuni oleh Allah ya terserah Allah. Kita yang ahli ibadah, kita yang selama 5 waktu ini mau disiksa Allah ya terserah Allah, mau diampuni, dimasukkan surga ya terserah Allah. Karena kita tidak mungkin masuk surga dengan amal-amalan kita, itu amal ibadah kita itu tidak mungkin, Bapak. Tidak mungkin kita bisa masuk surga yang katanya surga dengan sholat tahajud, dengan puasa, sholat, tidak mungkin. Apa harapan kita? Kembali kepada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Saya agak greget dikit. Saya paling tidak senang dengan melihat mendengarkan komentar-komentar yang sangat kejam. Aku yakin kalau Rasulullah masih hidup, tidak akan ridho Rasulullah. Kalau ada umatnya yang mengatakan umat temannya kafir, yakin Rasulullah tidak akan ridho. Karena Rasulullah bersabda, syafaatku ku peruntukkan para pelaku dosa besar dari umat. Hadis Al-Bukhari. Makanya kembali saya senang tadi bab narkoba itu, malah saya paling senang. Kayaknya pas saya mikir narkoba itu. Ya. Jadi kalau ada yang ngotor sedikit kafir. Rasulullah paling enak. Wah, luar biasa. Di sana disampaikan oleh para kiai, haji mabrur, tidak ada balasannya ilal jannah kecuali laisa jaza ilal jannah. Kita tidak usah ke sana, terlalu jauh. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang enteng-enteng kita. Aku paling senang yang itu. Usah haji kan urusan ngomong yang mampu. Jadi teman-teman kita yang nggak mampu ya bingung. Jadi saya jamaah saya cukup la ilaha illallah dakhalal
jannah. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad ini tersenyum, riang, gembira. Senang Rasul kalau mendapat nikmat dunia. Jadi bapak ibu, adik-adik kalau mendapat nikmat itu coba sampai ini. Kadang-kadang kita ini tidak dapat nikmat itu bisa cerita sama orang lain. Kalau sudah cerita sama orang lain, memang ya fa'amma binikmati rabbika fahadits, gitu kan? Tapi itu mirip sekali dengan pamer, iya kan? Mirip sekali dengan riya di situ, antara berdampingan yang sangat erat. Oke lah, tapi coba kita praktekkan di kala kita ada nikmat, naik pangkat dan lain sebagainya. Pokoknya nikmat yang sampai anggap nikmat. Coba sampai itu tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Ngomong dengan Allah itu ngomong sampai itu. Ini enggak. Kamu sama Allah ngeluh dan ngeluh. Duit ada di mana? Iya. Kehidupan kita ini kacau sebenarnya kita ini. La'alakum tashkurun itu enggak ketemu, enggak ada. Untuk praktek kita tidak ketemu. Jadi kalau ada nikmat kita cerita dengan pamer dengan orang, katakan mirip pamer tadi. Nah, dikala ada nikmat, coba kita praktekkan tersenyum sendiri kepada Allah, bercerita kepada Allah. Pas malam-malam, ini kan biasa ngopi rokok ini, rokok juga. Aku tadi tidak merokok, penimpa, ini rokok. Tadi nanya, boleh nggak musola rokok? Jangan Pak. Tadi sudah boleh rokok, sudah ngopi, sudah makan Pak. Lengkap selesai. Jadi kalau ada nikmat itu coba kita praktekkan tersenyum kayak Rasulullah. Dan sampai Rasulullah ditegur oleh para sahabatnya. Kenapa ya Rasul? Kok tersenyum? Ada apa ini ya Rasul? Nah itu kan enggak pernah sampai gitu kan. Paling pas ada baru nembak. Ini piu baru diterima itu kalau senyum sendiri. Nikmat yang lain enggak. Atau sebaliknya baru nangis sendiri. Jadi jika ada nikmat coba kita praktekkan. Kalau aku malam-malam biasanya sambil minum kopi, sambil merokok, saya duduk di depan rumah sambil nunggu teman-teman saya tidur Pak. Paling sehari semalam saya tidur 1 jam paling. Tapi kalau ada yang parah yang tidur tidak tidur ya kan. 3 hari 3 malam saya tidak tidur. Jadi biasa tidak tidur. Tapi merokok di depan. Kapan saya minum? Angkat, bersyukur, bercerita dengan Allah, bercerita ya Allah. Nikmat luar biasa. Kok bisa menelan saya? Ya seperti ya gila, memang gila itu. Jangan katakan ya gila. Tapi coba gila kepada Allah. Nah disinilah nanti baru insya Allah sesuai dengan janji Allah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur, maka akan aku siksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masalah syukur itu berat Bapak Ibu. Iya, ada yang hadis kursi tajam hadis kursi. Makanya aku takut. Wah, kita pokoknya aku mau sama anakku. Kata-kata kalau sendiri ya, kita harus senang. Maka bagaimana supaya senang? Jangan gelisah terus. Karena bahaya dalam syukur. Dalam hadis kursi, man lam yaskur ngala nikmati fal yakhud min tahtis samai fal yaklub robban siwaya. Keras ini udah keras. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, sebaiknya dia keluar dari kolom langitku dan mencari Tuhan selain. Ini luar biasa, ini teguran yang luar biasa. Kita ini enggak yang dikatakan nikmat gue kalau baru gajian baru ada nikmat. Kalau pas menjelang gajian nah kacau gitu. Kesehatan tidak terasa, oksigen yang kita hirup setiap hari, bernapas dan lain sebagainya tidak. Makanya pelajaran saya coba macam ini, Bu, kalau pas pagi bangun tidur jangan beranjak dulu dari tempat tidur, duduk dulu, berpikir. Mungkin kalau bapak yang nengok istrinya yang lagi ngiler lah, macamnya lagi ngiler itu, Masya Allah, ya ketawa, dipaksa, kalau nggak bisa ketawa
dipaksa itu. Kalau nggak dipaksa tidak bisa, itu yang merengut. Istri naik pak ya. Anak-anak kita syukuri, yakin ditambah nikmat. Oh, jadi berpikir tentang nikmat. Kita punya rumah, pasti setiap kita punya rumah. Itu tidak terasa lagi kita punya rumah. Kayak apa ya? Ya cuek-cuek aja. Padahal rumah kita desain sebagus mungkin, kita rapikan, kita ini. Itu yang nggak ada senangnya. Biasa-biasa aja dianggap itu. Biasa aja. Itu kacaunya gitu. Itu ada mobil, ada motor, mungkin kan? Tapi itu tidak ada pikiran, oh ada mobil. Makanya itu di halaman, dilihat mobilnya, dilihat rumahnya, dilihat lingkungannya. Kemudian bersyukur. Ya Allah, betul-betul nikmat luar biasa. Alhamdulillah, paksa lesan itu tersenyum sendiri. Ya Allah. Jadi kalau ada orang tahu, gila ya tanggal itu. Tapi itu penting. Nah, jadi kembali kepada baginda Rasulullah SAW, kita bersyukur. Rasulullah itu sangat memikirkan umat-umatnya yang kayak kita. Pernah satu hari Rasulullah tersenyum sendiri. Nah ini yang saya katakan, tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, kenapa tersenyum sendiri kayak senang yang hari ini? Ya, saya hari ini sangat senang karena Allah memberi aku yang tidak diberikan kepada Nabi Rasul yang lain. Apa itu ya Rasulullah? 5 macam. Satu diantaranya Rasulullah mendapatkan akhirnya surat Al-Baqarah. Akhirnya surat Al-Baqarah itu penting. Makanya oleh para ulama-ulama kita, hebat ulama-ulama kita itu hebat. Ulama terdahulu tadi, kalau ulama sekarang aku tidak tahu. Ulama-ulama kita itu dulu memikirkan bagaimana rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia ini bisa menemukan mutiara-mutiara yang dalam Al-Quran, sehingga didesain oleh para ulama-ulama terdahulu kalimat-kalimat yang penting dimasukkan di tempat-tempat yang strategis, termasuk akhirnya surat Al-Baqarah ini dimasukkan dalam pas tahlil-tahlil. Ya, sehingga orang yang nggak ngerti huruf, ya apalah yang itu, nggak bisa baca Al-Quran, ya apalah yang itu. Apa di akhirnya surat Al-Baqarah yang Rasulullah bahagia? Itu ada kontrak antara kita dengan Allah, itu ada kontrak di sini. Makanya saya menghibur teman-teman aku, baik tobatlah kamu, surga kamu, yakin kamu surga. Kalau enggak nanti tetap telingaku. Apa besok apa punya gunting ya? Aku yakinkan kamu masuk surga itu. Kapan tobat masuk surga? Dosa saya banyak Ustaz, habis dosamu. Yang penting taubatan nasuha. Jadi luar biasa Rasulullah. Di sana apa? Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Itu apa masyarakat Indonesia? Tapi sayangnya mereka gak ngerti hal itu. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau menyiksaku, innasina, dikala aku lupa, au akhtana, atau dikala aku berdosa. Di situ Allah menjawab, oke. Nah, iya, hadisnya seperti itu. Jadi ada kontrak. Jadi santai Mas Bro. Tidak usah terlalu vaksinus. Pokoknya santai aja. Yang penting sholat 5 waktu dilakukan, jangan sampai bolong. Tidak khusyuk. Ya, kapan mau khusyuk? Tunggu mati itu baru khusyuk. Tidak bisa khusyuk itu. Pokoknya sholat. Karena kenangan yang paling indah nanti adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir sujud inilah luar biasa. Allah SWT Muhammad kembali kepada yang dilakukan, yang dipikirkan oleh Rasulullah kepada umatnya, sehingga diterangkan di sana besok dikala Rasulullah masuk surga, meneliti tempat-tempat surga itu. Tapi Rasulullah kemudian masih keluar lagi menunggu umat-umatnya. Dikala para Rasul, para Nabi sudah masuk ke dalam surga, wahai Muhammad masuk ke dalam surga. Tidak, saya tidak akan masuk sebelum umat-umatku masuk ke surga semua. Kita yang dicari coy, aman. Nanti kita dicari oleh Rasulullah itu.
Yang terpenting sekarang ini terus kita lafazkan solawat pada baginda Rasulullah SAW. Mari bersama sesaat sejenak kita hormat Rasulullah, kita hadirkan di hati masing-masing dengan nanti dibimbing, dipandu oleh grup solawat narkoba. Ini para pecandu safar, ini bukan pecandu narkoba. Grup solawat pecandu safar. Dipersilakan kita sejenak nanti ada makhluk yang mas, makhluk yang berdiri nanti kita hadirkan untuk Rasulullah. Paling sekitar 5 menit aja. Silakan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawaffaqa hasbi Allahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولن تزل أمور ترى أنواع من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Salawat Mahalul Qiyam namanya, menghadirkan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui sebagai umatnya yang nantinya mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau masuk surga itu gampang lah, kalimat-kalimat yang gampang, ini surga, ini surga, ini surga. Tapi yang terpenting dahulu kita masuk status dalam kehambaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Nah, untuk kita masuk status hamba ini ya, nah status hamba ini Pertama sekali adalah sujud, dan kita biasakan selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kembali saya ulangi, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tersenyum sendiri, kenapa kita tidak bisa? Katanya maunya itu, coba, bisa itu bisa. Harus tersenyum sendiri, kita latih, kita ingat udara yang kita hirup, kita ingat jari yang bergerak, terus itu diingat. Zikir kan seperti itu, zikir diingat semua. Kemudian pekerjaan yang ada, tempat yang ada, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. 10 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar-benar kita diakui hamba Allah, dan benar-benar kita diakui umat baginda Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini dapat kita ambil pelajaran, kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada jargon dari Pak Waka, jangan lupa bahagia, bisa kita tambahkan jargon dari Pak D, jangan lupa bersyukur. Nah, supaya kita bisa menjadi umat yang sejati, umatnya Nabi, dan bisa menjadi hamba yang sejati, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian saja acara peringatan Maulid tadi kita pada siang hari yang berbahagia ini. Kurang dan lebih saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati hidangan makanannya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita tutup dulu ini majelis kita dengan doa. Kita mintakan kepada pertama sekali adalah sujud, dan kita biasakan selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kembali saya ulangi, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tersenyum sendiri, kenapa kita tidak bisa? Katanya mau niru, coba, bisa itu bisa. Harus tersenyum sendiri, kita latih, kita ingat udara yang kita hirup, kita ingat jari yang bergerak, terus itu diingat. Zikir kan seperti itu, zikir itu diingat semua. Kemudian pekerjaan yang ada, tempat yang ada, dan lain-lain sebagainya. Di situ kita bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekelumit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar-benar kita diakui hamba Allah, dan benar-benar kita diakui umat baginda Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. matur suwun kita ucapkan kepada Pak D Narkoba, karena beliau nggak mau dipanggil Kiai, nggak mau dipanggil Ustadz, ya wes tak panggil Pak D Narkoba weh.
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini juga ada nomor HP-nya Pak De, nanti tak share di grup kantor ya Pak De. Tak simpen, tak share di grup kantor. Kira-kira ada kita kawan-kawan yang membutuhkan bantuan, jika ada keluarga atau ini yang butuh pengobatan. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya sekedar tambah info juga, selain kecanduan narkoba bisa juga kecanduan judi online. Nah, siapa yang punya keluarga, karena ini lagi tren, lagi banyak ini sekarang Pak De, kecanduan judi online, nanti kita kirimkanlah kita kawan-kawan kita ke sana. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pada hari yang berbahagia ini dapat kita ambil pelajaran, kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada jargon dari Pak Waka jangan lupa bahagia, bisa kita tambahkan jargon dari Pak D jangan lupa bersyukur. Nah, supaya kita bisa menjadi umat yang sejati, umatnya Nabi, dan bisa menjadi hamba yang sejati, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian saja acara peringatan Maulid Nabi kita pada siang hari yang berbahagia ini. Kurang dan lebih saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.